Shalom, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Kita akan belajar tentang Alkitab, dan pada episode kali ini kita akan coba belajar tentang kedatangan Tuhan, ya. Jadi bicara mengenai topik kedatangan Tuhan itu begitu panjangnya, begitu luasnya, dan saya coba membagikan pelan-pelan aja ya. Jadi prioritas-prioritas yang penting buat kita supaya kita bisa memahami pengajaran soal akhir zaman menurut Alkitab. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita coba menyiapkan hati kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Ya, kita akan bicara soal kedatangan Tuhan. Tentu jangan berharap kita mendapatkan pemahaman yang lengkap dari pemaparan hanya kurang lebih 1 jam, saudara ya. Tapi percayalah ketika saya bagikan program, paling tidak Bapak Ibu akan menambah wawasan sehingga ke depan ketika kita mendengarkan orang bicara soal kedatangan Tuhan kembali, kita menjadi orang yang tidak gagap, kita menjadi orang yang tidak gugup, kita menjadi orang yang benar-benar tidak gampang ditiupkan atau terbang ditiupkan karena angin gitu. Ya, karena saya memperhatikan banyak orang kalau mendengarkan soal akhir zaman itu gampang terpengaruh. Ya. Ada orang mengatakan A, terpengaruh, ada orang mengatakan B, terpengaruh. Kenapa bisa terpengaruh? Karena nggak punya pemahaman dasarnya, ya. Jadi coba kita sama-sama belajar soal ini. Nah, kalau bicara soal kedatangan Tuhan kembali, tentu kita bicara apakah ada nubuatan firman Tuhan soal kedatangan Tuhan kembali. Berarti Bapak Ibu harus menemukan ayat-ayat yang bicara tentang janji bahwa Mesias atau Tuhan Yesus itu akan datang kembali ke dunia ini. Ya, jadi bisa diinventaris tuh, ya, mulai diinventaris ayat-ayatnya. Yang berikutnya, apakah nubuatan itu ada yang sudah digenapi? Karena kalau bicara soal nubuatan itu pasti ada yang sudah digenapi, dan tentu namanya nubuatan besar kemungkinan juga ada yang belum tergenapi. Nah, ini kita harus menginventaris lebih dalam lagi. Setelah menemukan ayat-ayatnya, kita coba baca pelan-pelan, kita buka sejarah dunia ini, apakah ayat-ayat itu sudah atau nubuatan itu sudah tergenapi atau belum di sepanjang hidup sampai posisi kita hari ini gitu. Kemudian yang ketiga, dari ayat-ayat soal nubuatan kedatangan Tuhan itu, mana kira-kira menurut saudara, diinventaris lagi, ayat-ayat atau nubuatan yang belum pernah tergenapi sampai sekarang. Nah, dengan kita memilah-milah lebih spesifik seperti yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu akan bisa menentukan posisi kita berdiri hari ini dalam rangka atau rangkaian tentang sejarah dunia ini yang tentu nanti akan berakhir ya, karena bumi Alkitab katakan akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap ya, langit dan bumi pertama ini akan lenyap. Jadi pasti ada ending dari bumi ini, dan sampai menuju titik itu nanti kalau Bapak Ibu sudah menginventaris yang saya paparkan di slide ini, Bapak Ibu bisa memperkirakan kira-kira Bapak Ibu sekarang ini berdiri di fase yang mana gitu dari seluruh rangkaian yang akan terjadi sampai berakhirnya dunia ini. Nah, bicara soal nubuatan kedatangan Tuhan kembali, ada beberapa ayat ternyata. Ya, jadi banyak sekali baik dalam Perjanjian Lama nubuatan soal mesianik yang belum tergenapi. Ya, ada yang sudah digenapi, yang kita imani sudah digenapi dalam zaman Yesus. Ada yang banyak yang belum digenapi juga. Terlebih kalau ngomong Perjanjian Baru, ada banyak sekali perkataan Tuhan yang belum tergenapi tentang kedatangannya kembali. Dari beberapa atau banyaknya ayat itu, saya temukan hanya beberapa saja yang bisa saya bagikan karena waktu ya. Ada 4 di sini. Ayat Lukas 21, ayat 27.
Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ya, jadi ini perkataan Tuhan Yesus bahwa Anak Manusia nanti akan datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ya. Ada yang kedua di Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Jadilah demikian. Amin. Ada kembali nubuatan dalam Wahyu yang belum tergenapi, karena dikatakan dia, Yesus, akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya. Ini belum pernah terjadi dalam peristiwa apapun pasca Yesus naik ke surga sampai detik ini. Ada poin ketiga, ya, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini perkataan dari malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada murid-murid ketika mereka matanya sedang menatap ke atas karena Yesus naik ke surga dan akhirnya hilang dalam awan-awan. Dikatakan oleh malaikat itu bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini juga belum tergenapi. Paling tidak pernah saya dengar, saya saksikan ada bukti-bukti bahwa dalam sejarah masa lalu, ya, ini sudah tergenapi. Berarti di bulan Juni ini, sampai detik ini paling tidak, itu belum tergenapi. Dan berarti nubuatan tentang kedatangan Tuhan kembali itu ya masih ada, masih berlangsung sampai saat ini, sampai tentu ayat-ayat tadi digenapi. Poin keempat, Yohanes 14 ayat 3. Ini ayat yang cukup populer, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Tuhan Yesus, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kembali ada janji bahwa Yesus akan datang kembali setelah dia menyiapkan tempat bagi kita, ya, supaya kita bisa dibawanya di tempatnya, agar di mana dia berada, kita pun berada. Keempat ayat ini tentu bukan cuma ini ayat yang bicara soal kedatangan Tuhan di Alkitab kita. Ini hanya sedikit saja. Dan yang saya mau tekankan bahwa ada ayat-ayat cukup banyak yang bisa kita pegang sebagai dasar pemahaman iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kembali. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan ini, maka ke depan nanti pengajaran apapun yang kita terima, siapapun yang nanti akan mengkhotbahkan ini bisa kita filter gitu. Paling tidak kita sudah punya pemahaman bahwa dia datang kembali itu bukan cuma kata orang, tapi kata Alkitab. Bukan kata khotbah pendeta, tapi memang Alkitab yang mengatakan. Sehingga ke depan nanti kalau ada yang mengatakan Yesus nggak mungkin datang kembali, itu hanya penafsiran, ya pengajaran yang model begini nggak akan mempengaruhi kita, karena kita sudah sampai pada pemahaman, kita sudah menganalisanya, kita sudah menginventarisnya, bahwa ayat-ayat yang berbicara soal kedatangan Tuhan kembali itu begitu nyatanya di Alkitab kita, dan banyak sekali di ayat-ayat baik Perjanjian Lama maupun terlebih lagi ya Perjanjian Baru. Nah, salah satu ayat yang sering dipakai sebelum kita mendalami soal akhir zaman. Kalau kita mau mendalami topik akhir zaman, maka saran saya kita harus melandasi dulu atau memahami dulu pengajaran Yesus soal akhir zaman. Karena bicara soal akhir zaman itu kan bicara mengenai Tuhan, Yesus dalam hal ini yang akan berjanji datang kembali. Jadi cerita soal akhir zaman, bagaimana Yesus nanti akan datang kembali, tentu lebih valid dari pengajaran Yesus sendiri. Maka sebelum kita membahas soal akhir zaman, versi pengajaran Rasul Paulus misalnya, terus juga Rasul Petrus misalnya, atau kitab-kitab lain di Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, coba kita belajar dari kata Yesus sendiri. Ada permulaan sebelum masa itu. Itu bisa dibaca Bapak Ibu dari Matius 24, ayat 3 sampai 36. Ayatnya cukup panjang, itu bicara mengenai khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ada permulaan yang harus terjadi atas bumi dan seisinya, yang akan dialami oleh bumi dan semua yang ada di atas bumi, yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan ini. Dan itu terdapat dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dan menurut saya ayat-ayat yang akan kita bacakan ini semuanya sudah tergenapi dalam konteks iman Kristen kita. Coba kita lihat. Ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia.
Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat-ayat ini saya menafsirkannya sudah tergenapi. Ya, dalam konteks aslinya, Yesus sedang mengajar murid-murid. Kalau Bapak Ibu baca tadi ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Berarti terindikasi secara tekstual, secara bukan saja tersirat, tapi tersurat dengan jelas, bahwa cerita soal akhir zaman ini didapati murid-murid eksklusif dari Yesus. Eksklusif maksudnya pengajaran ini tidak disampaikan Yesus kepada orang lain di luar para murid. Ya, kalau murid-murid ada 11 orang, tentu, maafkan saya 12 orang, tentu ya mereka semua mendapatkan, dan mungkin ada beberapa perempuan-perempuan yang selalu ada dalam inner circle atau lingkaran inti dari rasul-rasul Tuhan ini. Ini berarti tujuannya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang sudah mengikuti dia. Ya, jadi dengan begini kita memahami ini juga buat kita. Ya, ada beberapa penekanan yang saya kasih warna berbeda dengan warna teksnya yang mayoritas hitam, yakni ada warna merah dan ada warna biru. Ada soal kamu akan mendengar deru perang, ya. Terus yang berikutnya akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan diserahkan untuk disiksa, kamu akan dibenci, dibunuh karena namaku. Banyak orang murtad, akan saling menyerahkan, saling membenci. Nabi palsu akan banyak muncul, menyesatkan banyak orang. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan Injil sudah diberitakan sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Kalau bagi saya ini semuanya sudah tergenapi. Ya, kita sering dengar soal perang. Hari ini saja perang besar Rusia sama Ukraina itu sudah kita dengar. Kelaparan itu banyak kita dengar, ya. Di India lagi diserang gelombang panas yang luar biasa, kekeringan terjadi, akan sebentar lagi muncul kelaparan karena nggak ada yang berhasil panen gandum kah, beras kah, atau apapun itu, semuanya gagal karena kekeringan di wilayah India, dan India merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Cina. Ya, tentu ini akan berdampak luar biasa, ya, karena hal yang terjadi di negara yang terbesar tentu pasti berdampak pada sekitarnya, ya. Dan kemudian juga ada gempa bumi, kita sering dengar di mana-mana itu sudah terjadi, ya. Orang Kristen itu banyak yang disiksa, ya. Kita beberapa tahun yang terakhir, kita kalau buka wawasan kita, banyak kita mendengar ketika ISIS masih berkuasa, banyak orang Kristen di Irak, di Yordan, di Mesir, yang dibunuh karena iman mereka kepada Yesus oleh kelompok ISIS teroris ini, yang mengatasnamakan agama itu. Mereka semuanya dibunuh, saudara, ya. Banyak nabi palsu muncul. Bukankah hari ini banyak orang berkata, saya mendapatkan pesan dari Tuhan, saya mendengar dari Tuhan langsung. Mereka semua mengatasnamakan dirinya, seolah-olah menempatkan dirinya adalah nabi. Dan kita tahu ada memang nabi yang benar, tapi lebih banyak nabi yang tidak benar. Dan nabi yang tidak benar itu ketika bernubuatnya tidak presisi, tidak tepat. Kemudian ya mereka biasa saja dan kembali melayani. Ya, jadi itu sudah banyak sekali. Di luar negeri banyak, di wilayah Afrika itu jauh lebih banyak, dan juga di Indonesia bahkan banyak orang yang mengaku nabi, tapi nubuatan mereka, nubuatan yang bagi saya bukan spesifik nubuatan, tapi hanya perkataan-perkataan umum yang general.
tahun depan akan ada masalah, tahun depan akan ada pencobaan, akan ada banyak bencana alam. Itu bukan nubuatan, saudara. Itu nggak perlu orang yang dekat sama Tuhan juga pasti bisa berkata bahwa tahun depan akan ada bencana, tahun depan akan ada masalah. Karena setiap tahun pasti ada masalah, setiap tahun pasti ada bencana. Kan begitu, saudara. Tapi kalau disebutkan spesifik, ya itu baru kita gumuli, kita bawa dalam doa. Sebab kalau nabi benar dari Tuhan itu, pasti dia ketika bernubuat, ya nubuatnya yang spesifik dan pasti tergenapi. Ya. Jadi kalau ada yang tidak digenapi, ya berarti dia nabi-nabian aja gitu ya. Dan yang terakhir, banyak orang yang belum berkata Injil ini sudah diberitakan menjadi kesaksian untuk semua bangsa. Tapi kalau menurut saya sudah, dalam 2 tahun ini, kita semua akhirnya bisa internetan, semua kita dipaksa karena keadaan sekolah dari rumah, kerja dari rumah, kita yang tadinya tidak peduli dengan wifi internet di rumah, kita yang tadinya nggak peduli sama gadget, tiba-tiba sekarang semua peduli. Tadinya hampir semua orang yang generasi tua nggak bisa YouTubean, ya nggak bisa internetan, paling hanya generasi-generasi yang seusia saya atau jauh lebih muda, yang milenial, generasi Z sekarang ini. Tapi yang tua-tua itu kan nggak bisa, ngapain lah gitu, udah tua juga. Tapi mereka sekarang ini belajar. Jadi bagi saya suku-suku bangsa atau bangsa-bangsa dimanapun, ya meskipun belum tentu ya di bangsa itu sudah ada gereja, atau ada orang Kristennya, tapi paling tidak kalau kita baca ayat ini, Injil sudah diberitakan lewat ketidaksengajaan mungkin. Kalau zaman dulu Injil diberitakan dengan kesengajaan. Ada misionaris yang datang ke suatu daerah, kemudian di sana mereka mengabarkan kabar baik, menceritakan soal Injil itu, mempertobatkan banyak orang. Mereka hadir langsung di tempat itu. Tapi zaman sekarang dengan digital ministry seperti ini ya, saya ada di Serpong, tapi dampak pelayanan saya bisa kepada siapa saja. Aksesnya terlalu luas. Bahkan kalau ada orang kenal saya atau bisa nyangkut di YouTube saya ini, bisa tinggal di Afrika, bisa tinggal di Kutub Utara, bisa selama internet itu bisa terjangkau, bisa dibuka gitu ya, maka ada orang terbuka peluang orang bisa nyangkut ke program ini. Apalagi kalau orang itu sudah menyukai tentang pengajaran-pengajaran tentang Alkitab, maka kalau orang itu berbahasa Indonesia, pasti salah satunya program saya di The Warriors ini pasti akan muncul gitu ya di layar handphonenya atau layar gadgetnya. Jadi bagi saya mungkin belum semua suku bangsa ada orang Kristennya atau ada gereja berdiri di situ. Tapi meskipun belum ada orang Kristen yang di situ, belum ada gereja di situ, tapi saya percaya mereka sudah pernah mendengar soal Injil. Ya, saya saja, meskipun saya tidak pernah ada yang benar-benar mengajari saya soal misalnya Quran gitu ya, soal misalnya pemahaman Buddhis gitu ya. Tapi karena internet ya, karena saya belajar dan mau buka wawasan, ya kadang-kadang nyangkut juga gitu di diskusi antara Kristen dan Islam, sehingga saya akhirnya mau nggak mau mendengarkan juga ya beberapa ulama-ulama agama Islam yang membagikan pemahaman mereka gitu ketika berdiskusi itu. Itu kan artinya saya tahu tentang Islam, meskipun saya tidak pernah diajarkan langsung oleh ulama Islam gitu ya, tapi saya belajar ya. Sama juga ya, ketika mereka mendalami soal nabi mereka, terus mereka ada pertanyaan soal yang benar tuh yang mana, soal penciptaan misalnya, terus mereka buka di YouTube soal penciptaan dunia ini, maka mungkin mereka bisa ketemu beberapa link penciptaan atau cerita soal penciptaan dari versi Kristen yang disampaikan oleh pendeta. Kalau orang itu memang mau membuka wawasannya ya, orang itu benar-benar mau belajar, maka bisa saja mereka mendengarkan itu, saudara. Seperti saya, kalau memang mau belajar, saya dengarkan. Bukan cuma lewat begitu, terus kalau ada pengajaran lain, haram, nggak mau belajar. Karena saya merasa kalau saya sih sudah sampai pemahaman yang kuat dalam iman. Jadi saya mau dengar khotbah dari agama apapun, kayaknya saya tidak mungkin tergoyahkan lagi gitu ya. Menurut saya ya, karena saya sudah punya pemahaman yang kuat. Jadi saya tidak pernah menutup diri. Dan akhirnya kalau orang bertanya, Pak Seno pernah tahu ajaran Buddha nggak sebenarnya? Ya sedikit banyak saya tahu. Konghucu sedikit banyak saya tahu ya. Terus pengajaran filsafat ya saya sedikit banyak saya tahu ya. Bahkan beberapa pengajaran yang nyeleneh dari kekristenan seperti pengajaran Mormon, pengajaran seksi Yehova gitu ya. Saya mendengarkan juga, mengikuti juga gitu ya, karena setiap saya mau mendalami sesuatu, saya buka wawasan ya, ada versi pengajaran mereka yang tiba-tiba masuk gitu.
Dan saya dalam kesan pertama langsung tahu, oh ini pengajaran Mormon, oh ini pengajaran Saksi Yehova. Ya, meskipun mereka membalutnya dengan sedemikian rupa, tapi saya langsung tahu, dan saya tidak langsung menolak atau mendelete gitu ya. Saya mendengarkan saja, ya. Karena itu memperkaya wawasan saya juga, sehingga ketika saya berkhotbah, saya semakin punya pemahaman yang dalam soal itu, dan saya bisa bagikan kepada saudara. Jadi Injil sudah diberitakan. Jadi syarat permulaan sebelum masa kedatangan Tuhan ini, kalau menurut saya apa yang ada di Matius pasal 24 ayat 3-14 itu sudah tergenapi. Kemudian ada lagi saudara, yang bagi saya juga bisa kita perhatikan. Kalau kita ngomongin Matius 24 ayat 3-36, ayat 3-14-nya sudah tergenapi. Tapi ada di dalam rangkaian Matius 24 yang belum tergenapi, yakni ayat 15 dan ayat 21. Ya, untuk singkatnya saja saya buka hanya ayat 15 dan ayat 21, tapi untuk lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 15 dan seterusnya, seluruh ayatnya. Ayat 15 berkata demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini tergantung kacamata Bapak Ibu membacanya dari mana. Kalau ini bicara mengenai masa lalu, di mana di zamannya Daniel kan orang Israel, orang Yahudi kan ada di pembuangan di Babel. Terus mereka sudah kembali kan di zamannya Esra, Zerubabel, kemudian akhirnya Bait Allah Salomo itu dipugar dengan lebih megah, lebih luas di zamannya Herodes Agung. Kemudian ada orang-orang Yunani yang mengkotori bait Allah dengan membangun mesbah bagi Baal-Baal mereka. Itu memang sudah terjadi di masa lalu. Ya, sebelum Yesus lahir bahkan. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu, bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu, bait Allah yang kemudian nanti di zaman Yesus, bahkan setelah zaman Yesus itu di zaman Romawi, itu beberapa kali kan mengalami penistaan atau penajisan. Kenapa? Karena ada penguasa-penguasa Yunani, ada penguasa-penguasa Romawi yang berusaha untuk mencemari bait Allah dengan membuat mesbah baru atau menjadikan mesbah yang digunakan oleh orang Yahudi untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Adonai, itu dicemari dengan mempersembahkan di atas mesbah kudus itu binatang-binatang yang haram untuk diberikan kepada dewa-dewi kafir mereka. Kalau Bapak Ibu sudah belajar sejarah, maka kalau Bapak Ibu memahami pembinasa keji itu adalah mereka yang terjadi di sekitar Yunani, di sekitar Romawi menguasai Yerusalem, ya maka ayat ini sudah tergenapi. Tapi kalau Bapak Ibu membaca rangkaiannya secara utuh, kalau saya memahami pembinasa keji ini bukan pembinasa keji yang dulu pernah mengangkangi tempat kudus Tuhan, Yerusalem, bait Allah, tapi sesuatu yang terjadi di masa depan, ya, di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena ayat 15 ini nggak berdiri sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti membaca ayat 16 dan seterusnya, saya membaca langsung ayat 21. Kalimatnya begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Memang di zamannya Yunani berkuasa, di zamannya Romawi berkuasa atas tempat kudus, atas kota kudus, atas Yerusalem, dan sehingga akhirnya Yerusalem dinajiskan, bahkan bait Allah yang kudus itu juga dinajiskan. Itu bagi orang-orang yang hidup di zaman itu tuh siksaan lah, ya. Tapi apakah siksaan di masa lalu yang sekarang kita bisa pelajari dari sejarah itu merupakan siksaan yang terberat yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi? Tentu tidak. Sebab kalau Bapak Ibu sudah melihat sejarah sampai 2022 ini, paling tidak beberapa puluh tahun yang lalu, yang berkaitan dengan bangsa Yahudi, di sekitar tahun 43, 44, di mana Jerman saat itu berkuasa. Ya, saya baru saja menonton program soal Nazi ini. Bagaimana ketika itu bahkan negara Eropa, sekutu Amerika itu seolah tidak memperdulikan tentang Nazi yang berkuasa. Ya, mereka membangun camp atau kemah-kemah atau camp itu tempat penampungan orang Yahudi. Pertama, mereka hanya memperkerjakan secara paksa orang Yahudi supaya bekerja di camp-camp mereka itu. Tapi lambat laun berjalannya waktu, semakin berkuasanya Hitler dan Nazi dan Jerman, orang-orang Yahudi itu bahkan dibunuh
dimasukkan dalam sebuah kayak gedung besar. Kemudian di gedung besar itu dibangun kayak pipa, di mana kemudian ketika orang Yahudi di situ memenuhi, ada sekitar 1.000, 10.000 di tempat bangunan yang besar itu, kayak di aula. Mungkin Bapak Ibu bisa ngebayangin seperti di Istora Senayan begitu ya. Di stadion tertutup yang besar, bisa 15.000 orang di situ. Terus tiba-tiba dari peralon-peralon itu mengeluarkan gas beracun, sehingga orang yang di situ pasti mati. Dan itu terjadi bukan cuma di satu tempat, di satu camp, tapi tersebar camp-camp itu di banyak belahan negara Eropa yang sudah dikuasai oleh Jerman saat itu. Sehingga menurut sejarah ada paling sedikit 6 juta orang Yahudi yang mati di zamannya Hitler ini. Tentu ini jauh lebih luar biasa daripada apa yang dialami orang Yahudi di zamannya Yunani, di zamannya Romawi. Jadi, saya juga belum berani berkata bahwa apa yang terjadi terhadap orang Yahudi di sekitar tahun 40-an itu sudah yang paling hebat. Karena sejarah masih berjalan ini. Jadi yang saya mau katakan, kita tinggal menunggu waktu, saudara. Ada momen nanti pembinasa keji berdiri di tempat kudus, dan pada saat itu, nggak lama setelah itu, akan ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan siksaan yang sangat dahsyat itu, kalau Bapak Ibu sudah membaca soal Alkitab tentang akhir zaman, itu bisa terjadi karena si pembinasa keji yang memang nanti kejam, ya. Kemudian juga bisa terjadi siksaan yang berat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi itu akibat alam. Karena kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, maka banyak dikatakan dalam bahasa alegoris di kitab Wahyu itu bintang-bintang berguguran. Berarti ada mungkin benda-benda ruang angkasa yang jatuh ke bumi, ya. Beberapa hari kemarin dikatakan ada benda luar angkasa seukuran nyaris cukup besar ya, pokoknya besar lah gitu ya. Hampir saya lupa ya detailnya seberapa, tapi hampir sebesar sepertiga dari benua Amerika kalau tidak salah ya. Informasi ini kalau salah saya minta maaf, tapi maksudnya besar sekali. Itu yang mengarah ke bumi ya, meskipun masih jutaan tahun cahaya ya. Jadi tapi mengarah ke bumi pergerakannya. Dan kita juga belajar dari sejarah. Konon dinosaurus itu mati akibat meteor yang benar-benar menghantam wilayah-wilayah yang dihuni oleh manusia dan binatang-binatang di zaman purba. Ya. Ya, jadi kalau kita memahami tentang teori evolusi dan juga sejarah, ya, itu kan kita masih ada missing link lah paling tidak ya. Pertanyaan dalam dunia sejarah bahwa kok ada fosil dinosaurus, tapi ya sekarang sudah tidak ada dinosaurusnya lagi. Berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga binatang yang besar itu pernah ada dulu tinggal di dunia. Entah kenapa mereka semuanya mati, dan akhirnya kita yang hidup di zaman modern ini tidak pernah lagi menemukan binatang yang secara fosil itu sebesar dinosaurus itu. Nah, makanya ada teori-teori. Tapi ini masih sekedar teori, saudara. Bahwa bumi pernah dihantam oleh meteor yang besar. Dan itu akhirnya menyebabkan es mencair, terus juga air laut naik gitu, karena kan dihantam begitu. Sehingga binatang-binatang yang hidup di wilayah itu ya tenggelam dan mati akhirnya. Jadi di dalam kitab Wahyu, kita menemukan banyak gambaran-gambaran seperti itu. Matahari akan seperti darah, kurang lebih seperti itu kan saudara ya. Dan juga bintang-bintang berguguran, dan banyak fenomena-fenomena gempa bumi yang menyebabkan pulau-pulau dan juga semua gunung-gunung hilang. Itu kan ada di kitab Wahyu. Jadi siksaan itu terjadi bukan karena si pembinasa keji saja yang memang kejam, tapi juga didukung oleh penghukuman Tuhan kalau bagi saya, karena siksaan itu melibatkan dari faktor alam. Dan penguasa alam tentu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Dan kita belajar di dalam perjanjian baru dan juga di kitab Wahyu bahwa Tuhan memang akan menghukum dunia ini karena manusia dan lain sebagainya yang semakin jahat itu. Jadi dalam Matius 24 ada yang sudah tergenapi, ada yang belum tergenapi tadi ya. Kemudian kita baca lagi nih ya.
di ayat 29 sampai ayat 30 dari Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan lagi, ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ini belum pernah terjadi sejak Yesus naik ke surga sampai detik ini di Juni tahun 2022 ketika saya pertama kali rekam ini dan saya mau upload di YouTube ini. Ya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan guncang, kemudian tampak tanda anak manusia di langit. Itu belum pernah terjadi. Saya nggak pernah melihat sejarah itu terdokumentasi di masa lalu. Jadi ini yang belum tergenapi, siksaan atas bumi dan isinya dari alam atau dari semesta. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat rangkaian tadi, pengajaran Tuhan soal Matius 24, ada yang sudah digenapi dan ada yang belum tergenapi. Yang belum tergenapi itu ditandai dengan munculnya ayat 15 tadi, munculnya pembinasa keji. Jadi kita hari ini, saya itu sedang menunggu sebenarnya kapan kemunculan pembinasa keji yang nanti berdiri di tempat kudus itu. Karena semua tanda-tandanya sudah tergenapi, berarti sudah akan segera datang zaman akhir itu, dan zaman akhir itu dimulai dengan kemunculan pembinasa keji. Nah, siapa itu pembinasa keji? Yang kita baca tadi, berdiri dia di tempat kudus. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi pembinasa keji ini berdiri di tempat kudus. Nah, tempat kudus itu di mana? Banyak orang menafsirkan bisa beda-beda ya. Ada yang bilang di gereja, kalau orang Muslim bilangnya di Mekah mungkin ya. Kalau orang Buddha mungkin di Tibet mungkin ya. Banyak orang bisa menjelaskan tempat kudus mereka masing-masing. Tapi kalau kembali ke ayat 15, tentu ini dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Ayat 16 kita baca. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri di pegunungan. Maka pernyataan di ayat 15, maka kamu akan melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu diterangkan oleh ayat 16. Kalau itu terjadi, pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri. Berarti kehadiran pembinasa keji berdiri di tempat kudus itu menyebabkan orang-orang Yudea harus melarikan diri. Berarti sangat dekat dengan Yudea. Tempat kudus di Yudea, ya maka kita langsung punya asumsi yang sama. Yakni itu bicara soal Yerusalem sebagai kota kudus orang Yahudi. Dan Yerusalem itu ada pusatnya, yakni Bet-El, Bait Allah, di mana Adonai tinggal atau berada dalam iman orang Yahudi, yakni di Bait Allah di ruang Maha Kudus. Bait Allah itu ada di Yerusalem, inilah yang disebut sebagai tempat kudus. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan. Supaya kembali pula ke dalam bait suci di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan engkau harus menaruhnya di dalam rumah Allah. Inilah yang disebut dengan bait suci, tempat suci, rumah Allah, tempat kudus. Maka dari sini kita menafsirkan bahwa pembinasa keji itu pasti nanti akan berkuasa, pasti nanti akan punya pengaruh terhadap apa? Terhadap Israel, terhadap Yahudi, terhadap Yerusalem, terhadap bait Allah. Dikatakan pembinasa keji itu berdiri di bait Allah, di Yerusalem. Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan soal pembinasa keji itu. Dari ayat-ayat tadi yang saya paparkan, pembinasa keji itu menguasai Yerusalem. Menguasai ini bukan berarti dia akan menjadi presiden, dia akan jadi Perdana Menteri Israel, bukan itu. Tapi menguasai itu bisa dalam pengaruh hal yang lainnya. Ekonomikah, politikkah, keamanankah, ketergantungan Israel terhadap orang ini. Ya. Maka saya menafsirkan pembinasa keji ini akan punya pengaruh yang sangat kuat atas Israel. Bahkan saya berani mengatakan pembinasa keji itu di mata bangsa Israel akan disebut sebagai Mesias mereka, Juru Selamat mereka.
Saya sudah pernah membagikan ini dalam materi-materi yang jauh sebelumnya. Saya sudah pernah menafsirkan bahwa pembinasa keji ini memang menjadi Mesias karena akan membantu Israel nanti dalam sebuah perang yang akan terjadi di akhir zaman. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Jadi pembinasa keji ini punya pengaruh kuat atas Israel. Dari ayat-ayat yang kita paparkan di slide sebelumnya jelas bahwa pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu tidak lain tidak bukan adalah bait Allah di Yerusalem. Maka tentu bait Allah pasti akan berdiri kembali. Karena sampai detik ini di Juni 2022 tidak ada bait Allah itu di Yerusalem. Yang tertinggal dari bait Allah yang kedua yang dibangun atau dipugar oleh Herodes Agung hanya tembok bagian luar yang kemudian kita sebut dan kita lebih kenal sebagai tembok ratapan. Tapi bangunan suci, bait suci itu udah nggak ada lagi, saudara. Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi bait Allah itu pasti berdiri kembali. Karena Yesus berkata, pembinasa keji itu akan berdiri di tempat kudus. Yesus yang berkata, maka pasti terjadi. Ada pembangunan atau berdirinya bait Allah bagi orang Israel yang ketiga dalam sepanjang sejarah orang Israel. Pertama bait Allah yang dibangun Salomo, yang kemudian bait Allah yang kedua yang dipugar sejak zaman Esra dan baru pulih pemugarannya sempurna di zaman Herodes Agung, dan kemudian nanti bait Allah di akhir zaman, bait Allah ketiga. Jadi pembangunan bait Allah kembali ini membuat Israel secara jati diri dipulihkan total. Hari ini bangsa Israel itu boleh dibilang sebagai bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa. Saya baru kemarin juga belum lama kembali mendalami bagaimana Israel itu sekarang ini menjadikan padang gurun menjadi perkebunan. Luar biasa, saudara. Bangsa-bangsa sekitar Israel itu mengalami minus air putih atau air tanah, ya. Minus mereka karena daerah padang gurun. Tapi hari ini Israel itu surplus air, saudara. Karena mereka punya teknologi, mereka menciptakan teknologi sehingga air mereka itu berkelimpahan dan bahkan mereka berencana untuk mengekspor air, saudara, kepada Yordania, kepada Syria, kepada bangsa-bangsa sekitar yang memang kekurangan air itu. Karena yang namanya bangsa Yordania sekarang ini yang berbatasan langsung dengan Israel, termasuk Mesir, itu air itu mahal, saudara. Bapak Ibu kalau ke daerah sana itu masuk toilet pasti bayar. Dan bayarnya itu lumayan, $1 atau $2 gitu, saudara ya. Berarti sekitar 15.000. Ya. Dan minum kalau beli aqua botol itu jauh lebih mahal daripada minuman yang tidak berwarna. Seperti Pepsi, seperti Cola, seperti Sprite, atau minuman-minuman lainnya. Air putih, aqua itu jauh lebih mahal, saudara, daripada ya minuman-minuman yang lainnya. Karena memang air langka di padang gurun. Dan Israel sekarang ini luar biasa dengan teknologi dan uangnya. Mereka bisa membuat padang gurun menjadi hijau. Ya, saya melihat kemarin mereka bisa membuat perkebunan zaitun, perkebunan anggur, perkebunan juga mir atau yang zaman dulu jadi bahan minyak wangi atau minyak urapan, ya. Narwastu, ya, itu dari pohon-pohonan yang wangi-wangian itu disulap tuh gurun menjadi hijau dengan teknologi mereka. Meskipun Israel hebat sekarang ini, tapi Israel itu belum pulih jati dirinya. Karena ngomongin Israel menurut Alkitab, dan Alkitab itu kan menjadi panduan mereka sekarang ini mengaca diri mereka. Bahwa Israel itu kalau menurut Alkitab itu jati dirinya sempurna. Kenapa? Karena ada bait Allah. Itulah pusat peribadahan mereka kepada Adonai. Dan Israel itu tidak bisa dipisahkan dengan Adonai, saudara. Maka bagi orang Israel, Adonai sekarang sedang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka berusaha untuk kembali memulihkan bait Allah, membangun bait Allah. Dan bagi saya, membangun bait Allah itu nggak butuh waktu lama. Saya dulu berpikir, wah kalau membangun bait Allah itu yang ketiga, kalau mirip kayak bait Allahnya Salomo, kalau mirip kayak bait Allahnya Herodes Agung, itu butuh bisa 5-10 tahun. Tapi sekarang saya melihat, ya, dengan kacamata saya sendiri di zaman pandemi ini, ya, itu Cina membangun rumah sakit hanya dalam hitungan 1 minggu, saudara. Beberapa hari, rumah sakit megah, terbesar. Mereka bisa bangun dengan kecanggihan teknologi, kayak nyusun Lego begitu.
Apakah bait Allah ketiga itu akan seperti itu? Saya yakin iya. Ini Jakarta lagi bangun, Banten juga lagi bangun stadion olahraga kapasitas yang di Jakarta itu 80.000 orang kalau tidak salah. Yang di Banten itu sekitar 50.000 orang. Itu stadion yang besar, megah, nggak sampai setahun jadi, ya. Jadi kalau ngomongin bait Allah seperti gambar ini, saudara, saya yakin dengan teknologi Israel sekarang, dengan kapasitasnya, dan banyak orang Yahudi yang menjadi orang terkaya di dunia, kalau mereka sudah urunan, ya, bangun bait Allah begini, mungkin hanya waktu seminggu, sebulan, sudah bisa berdiri, saudara. Karena mereka punya kekuatan yang luar biasa, tak bisa dibendung. Yang saya mau katakan ketika bicara soal akhir zaman, maka mata kita harus menatap kepada Israel. Israel harus menjadi pusat, saudara. Memahami akhir zaman, maka kiblatnya harus ke Israel. Memperhatikan apa yang sedang terjadi di Israel, memperhatikan bagaimana respon Israel terhadap isu-isu global, memperhatikan bagaimana respon bangsa-bangsa yang punya pengaruh kuat itu dan berpengaruh itu terhadap Israel. Sebab bicara soal akhir zaman, itu pasti melibatkan Israel. Karena kalau ngomongin akhir zaman, tentu ukuran kita adalah Alkitab kita, baik Alkitab PL maupun Alkitab PB. Kalau bicara mengenai akhir zaman, maka Israel dilibatkan di situ. Ya. Coba kita kembali ke dalam Matius 24. Secara iman Kristen, saya bilang, ini semua sudah tergenapi, saudara. Tapi kita coba melihat dari kacamata yang berbeda. Itu kenapa saya bilang, kalau kita membaca satu ayat, satu teks di Alkitab, coba kita pakai kacamata yang berbeda-beda gitu. Angle yang berbeda-beda. Kaca pembesar yang berbeda-beda. Supaya kita bisa dapat mengcapture secara utuh dari banyak versi, dari banyak penglihatan. Sehingga akhirnya kita bisa membangun doktrin pemahaman kita dengan lebih tajam lagi. Coba saya akan mengajar saudara melihat dari perspektif yang lain. Kalau perspektif saya sebagai orang Kristen, Matius 24 ayat 1-14 itu semuanya sudah tergenapi. Ayat 3-14 itu semuanya sudah tergenapi. Nah, bagaimana dengan perspektif yang saya mau bagikan berikutnya? Kalimatnya begini. Saya ulang kembali. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Seperti saya bilang tadi, di Matius 24, itu berkali-kali Bapak Ibu akan menemukan kata kamu. Kalau kita lihat konteksnya, itu saya sudah sampaikan tadi, Yesus diajak bicara oleh murid-muridnya eksklusif. Jadi hanya murid-muridnya dengan Yesus, tidak ada orang lain. Sehingga saya tafsirkan tadi, ini kalau ketemu kata kamu, maka kamunya di sini dari Yesus yang mengajarkan atau yang keluar dari mulut lidah Yesus, kamunya itu merujuk kepada murid-muridnya Yesus. Nah, sekarang ini murid-muridnya Yesus harus kita dalami siapa mereka. Apakah mereka orang Kristen? Belum. Mereka baru menjadi orang Kristen, mereka baru percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus naik ke surga. Saya berani mengajarkan bahkan ketika Yesus masih hidup, mereka belum menganggap Yesus adalah Tuhan mereka. Kalau menganggap Yesus sebagai rabi, sebagai nabi, mungkin iya karena Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka kagum, ini jelas bukan orang biasa. Tapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada dalam benak mereka, saya berani yakin. Karena nggak mungkin dalam perspektif mereka, Tuhan itu menjadi manusia. Baru ketika Yesus habis mati, mereka tahu bangkit dan naik ke surga, mereka akhirnya harus mengakui bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, bukan sekedar manusia hebat, tapi tentu Tuhan. Karena nggak ada manusia hebat yang mati kemudian bangkit kembali dan mereka lihat, bahkan bisa menyentuhnya. Dan akhirnya naik ke surga. Maka kata kamu di sini bicara mengenai murid-murid yang saat itu adalah orang Yahudi. Jadi, saya melihat pakai kacamata yang lain ketika membaca Matius 24. Yakni, apa yang disampaikan oleh Yesus di Matius 24 ini, itu berkaitan dengan orang Yahudi. Maka ketika Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang, kamunya di sini orang Yahudi. Ya. Jadi, kalau ada sekarang ini perang di Rusia, di Ukraina, bagi orang Yahudi hari ini, yaitu nggak akan berdampak apa-apa. Seperti kita sekarang ini, tahu ada perang di Rusia melawan Ukraina, Ukraina diserang oleh Rusia, tapi kita santai-santai aja. Bapak Ibu masih makan bakso, masih beli cendol, masih bisa jalan kemana-mana, tanpa ketakutan sama sekali. Dan itu yang dialami oleh Israel sekarang ini.
Perkataan kamu akan mendengar deru perang, kamu akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Itu kan berarti perangnya itu ya di sekitar Israel, perang yang melibatkan Israel. Saya pernah di waktu yang lalu pergi ke Israel, lagi bersamaan dengan lagi lempar-lemparan rudal antara Hamas ya yang berasal dari Gaza dan Israel yang menembakkan rudal juga dan menghancurkan beberapa titik di Gaza yang diduga sebagai sarang dari kelompok Hamas ini, kelompok orang Palestina yang radikal ini. Saya pikir saat itu Israel akan panas dingin, Israel akan ya agak tempat yang mengerikan. Tapi saya heran karena biasa saja, jalan-jalan yang normal saja. Mereka berkata itu kan ada di tepi barat, cukup jauh lah dari Yerusalem, jauh lah dari Tiberias. Jadi kita santai aja, itu udah biasa. Bahkan perang dengan Hamas pun, itu rudalnya masuk ke Israel dan ada yang meledak beberapa tempat di Israel. Ya, itu tidak membuat Israel sepertinya ketakutan dengan perang. Berarti, saudara, tanda-tanda di Matius 24 ini lebih dari sekedar perang antara hari ini Hamas dengan Israel. Akan ada perang nanti yang melibatkan Israel, negara besar tentunya, karena negara-negara kecil nggak akan ada yang berani sama Israel, itu atau enggak negara yang bersekutu, ya negara kecil itu akhirnya bersekutu dengan negara besar, menyerang Israel, barulah momen ini dirasakan oleh orang-orang Yahudi. Kamu akan mendengar deru perang, ya. Kamu akan melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya. Kamu akan kelaparan. Kalau ini terjadi, kamu harus segera keluar dari Yehuda, ya. Orang-orang Yehuda akan keluar, tinggal di padang gurun. Celakalah kamu yang pada hari itu sedang mengandung. Nah, ini momen-momen yang akan dirasakan oleh orang Israel. Penderitaan permulaan akhir zaman ini akan dialami oleh orang Israel. Jadi saya memahami, saudara, sekarang ini dengan pemahaman dua tadi, bahwa meskipun secara iman Kristen semua yang ada di permulaan sebelum akhir zaman ini sudah tergenapi, tapi bagi orang Yahudi, orang Israel itu belum terjadi. Jadi saya masih agak narik nafas, saudara, bahwa kedatangan Tuhan kembali itu ya bisa saja cepat, tapi bukan berarti hari ini atau besok. Karena apa yang saya pahami ini belum tergenapi. Itu kenapa kalau ada orang ribut sana, ribut sini, kemarin perang Rusia, perang Ukraina, ada orang yang ngomongin apapun gitu ya, itu katanya perang akhir zaman, saya cuma senyum-senyum aja. Kenapa? Paling tidak sampai detik ini, itu belum melibatkan Israel. Jadi kalau ngomongin perang harus melibatkan Israel. Kalau terjadi kelaparan, seperti di Matius 24 tadi, harus melibatkan Israel. Israel yang lapar. Berarti mungkin orang-orang Israel itu mengalami situasi yang berat sehingga krisis ekonomi itu harus dialami Israel. Ada gempa bumi juga, gempa bumi yang bukan terjadi misalnya di NTT atau di Sulawesi Utara. Meskipun dalam konteks Indonesia kita sering mengalami gempa bumi, tapi bukan gempa bumi ini yang dalam konteks Matius 24. Gempa bumi yang terjadi dan dirasakan sungguh dampaknya oleh orang-orang Israel. Siksaan yang berat juga demikian, ya. Muncul banyak Mesias, nabi palsu juga demikian. Dan saya percaya nanti sebentar lagi dalam konteks Israel akan banyak orang yang mengaku dirinya adalah Mesias lah, ada orang yang mengaku dirinya adalah nabi lah. Itu akan mengganggu keimanan orang-orang Yahudi ini. Jadi, bicara mengenai permulaan sebelum semuanya ini berakhir, ya, itu akan saya berani berkata Israel akan yang merasakan apa yang dipaparkan dari Matius 24 tadi, saudara. Makanya kita harus mengarahkan diri pada Israel. Itu kenapa paling tidak saya selalu mengatakan, saya seminggu sekali paling tidak itu harus buka koran-koran Israel. Sebab saya pengen update apa yang dialami oleh Israel. Meskipun misalnya negara tetangganya Mesir, Yordania, Syria, ya, itu sedang mengalami hiruk-pikuk perang dan lain sebagainya, krisis apapun juga, politik yang kacau balau juga. Tapi kalau Israelnya sendiri masih adem ayem, ya saya masih santai saja, saudara. Kecuali Israel mengalami situasi yang pelik. Beberapa waktu yang lalu ketika bertepatan dengan, saya lupa, pokoknya zaman puasa kemarin, itu di Indonesia beritanya Israel menyerang Palestina, menyerang Masjid Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya, itu versi dari Indonesia. Saya tidak pungkiri itu ada kebenarannya, meskipun bukan kebenaran yang utuh yang kita terima dari berita-berita, kantor berita, atau koran-koran Indonesia. Itu semuanya sudah dibungkus dengan politik.
Kalau kita melihat aslinya, ya, kalau kita melihat misalnya versi aslinya dari pihak Israel, ya, kita bisa mengerti akhirnya, oh ini ternyata bukan perang agama. Ini emang orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memainkan isu ini. Supaya isu agama ini tetap dimainkan. Karena kalau bagi mereka, orang-orang jahat itu, kalau isu agama sudah tidak bisa dimainkan, mereka nggak dapat support lagi. Sama, saya bukan bilang teman-teman, saudara-saudara kita yang di Papua itu, 100% bagaimana gitu, yang tergabung dalam OPM itu ya. Tapi mereka itu sebenarnya kalau kita mau jujur, kita melihat dari versi pemerintah Indonesia juga ya, itu mereka itu ya sebenarnya bukan memperjuangkan kemerdekaan secara utuh. Karena faktanya dalam memperjuangkan kemerdekaan orang-orang Papua ini, mereka OPM itu banyak merampok ya. Terus juga menakut-nakuti rakyat mereka sendiri ya. Jadi mereka mendapatkan kesempatan dan mereka mengadakan kegiatannya sporadis, tembak sana, tembak sini, supaya apa? Supaya ada kesan bahwa mereka itu eksis gitu. Sehingga bangsa-bangsa orang-orang lain yang memang ingin menjatuhkan Indonesia, mengambil kesempatan untuk merebut Papua, itu bisa menabur sehingga mereka nanti punya utang budi kepada para orang-orang luar negeri yang memang sudah membantu mereka ini. Ini kan sama persis kayak Indonesia ketika berperang dengan Belanda, saudara. Ya. Bapak Ibu tahu ceritanya soal Janur Kuning nggak itu? Serangan umum 1 Maret itu. Itu kan niat utamanya, kata Sri Sultan Hamengkubuwono, dikomunikasikan kepada Pak Sudirman, kemudian juga dengan almarhum Presiden Soeharto, itu kita harus bikin kegiatan, ya, merancangkan peperangan yang benar-benar masif, yang benar-benar dirancangkan dengan sungguh, supaya orang luar negeri sana tahu bahwa Republik ini masih ada. Karena Belanda berkata, Republik sudah habis. Karena presiden kita, wapres kita, pemerintahan sudah lumpuh, presiden dan wapres sudah dibuang di pembuangan. Ya. Yogyakarta sebagai ibu kota sudah lumpuh, sudah tidak ada apa-apanya lagi. TNI juga sudah lumpuh. Itu propaganda Belanda terhadap dunia, sehingga dunia seolah-olah diperharapkan tidak usah mikirin lagi Indonesia. Indonesia itu bagian tak terpisahkan dari Belanda. Maka Sri Sultan, Pak Dirman, Pak Harto, dan semua pahlawan-pahlawan itu merancangkan peperangan serangan umum 1 Maret ini. Dan ketika Yogyakarta dan sekitarnya dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia 6 jam, cuma 6 jam, saudara. Tapi berita itu sampai keluar karena RRI direbut, berita Tentara Nasional Indonesia masih ada, berita bahwa rakyat Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan sampai ke luar negeri. Sehingga akhirnya kalau kita membaca sejarah, ini menjadi tekanan bagi Belanda, sehingga akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Jadi ini yang harus dipahami. Makanya saya berkali-kali berkata, baca wawasan, buka wawasan, baca informasi dari luar. Israel akan merasakan ini, saudara. Maka mata kita harus tertuju ke Israel. Nah, bicara tentang perang akhir zaman, itu bukan perang Rusia dan Ukraina yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena tadi perang akhir zaman, semua bicara soal akhir zaman itu pasti ke Israel. Jadi kalau ngomongin perang akhir zaman, perang Rusia Ukraina hari ini belum perang akhir zaman. Kenapa? Paling tidak belum melibatkan Israel. Dan kalau bicara perang akhir zaman di Alkitab kita itu ada 3. Saudara. Pertama yang harus terjadi adalah perang Gog dan Magog, yang Bapak Ibu bisa baca di Yeskiel 38 ayat sampai dengan Yeskiel 39. Ini perang di mana Israel akan diserang oleh negara paling utara, dari utara sekali. Dan itu saya tafsirkan sebagai Rusia. Memang ada perang Rusia-Ukraina sekarang ini. Memang berpotensi perang Rusia-Ukraina ini menyerempet Israel. Makanya beberapa awal 6 bulan yang lalu ketika perang ini muncul, saya sempat deg gitu. Kenapa? Karena Perdana Menteri Israel tiba-tiba ke Rusia bertemu dengan Putin. Saya pikir ini ada apa nih? Sebab kalau Israel sampai terlibat dalam perang ini, maka kemungkinan besar Gog dan Magog akan segera terjadi. Tapi ternyata tidak. Itu hanya lobby-lobby karena Perdana Menteri Israel mengkhawatirkan orang-orang Yahudi yang punya darah Yahudi yang tinggal di Ukraina dan juga Rusia. Maka mereka berusaha untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi ini dari Ukraina terlebih dahulu supaya selamat. Kurang lebih itulah yang saya dapatkan dari lobby-lobby ini berdasarkan dari surat kabar yang saya bisa baca, saya bisa akses di Israel. Jadi nanti Mesias ini muncul di sini ketika Rusia tiba-tiba, kalau kau baca Yeskiel 38, menyerang Israel. Israel akhirnya mengalahkan
Rusia dan sekutu-sekutunya, termasuk Turki. Saya tafsirkan seperti itu dalam khotbah seri saya soal Gog dan Magog yang tidak pernah berubah, ya. Dan si penolong ini kemudian dijadikan Mesias oleh Israel. Nah, penolong ini bisa negara besar lainnya yang punya kekuatan, atau bisa merupakan pemimpin ekonomi atau orang terkaya di dunia, orang yang punya paling pengaruh lah, ya. Sehingga akhirnya dianggap Mesias dan nantinya dia akhirnya menjadi pembinasa keji. Kalau kita membaca nubuatan soal Daniel, soal antikristus, soal pembinasa keji itu berkuasa 7 tahun, 3,5 tahun awal itu dia menjadi Mesias bagi Israel, 3,5 tahun akhir dia baru menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi, saya yakin Gog dan Magog itu akan terjadi sebelum pembinasa keji muncul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, orang Israel akan mengalami tanda-tanda seperti Matius 24 tadi, ya. Kemudian terjadi perang yang melibatkan Israel, yang saya duga, saya tafsirkan itu akan diserang dari utara, dari Rusia. Lalu akibat perang ini, maka Mesias penolong Israel itu muncul, dikenal oleh publik, dan lewat wibawa dia, bait Allah di Yerusalem akan dipulihkan, dibangun kembali. Kemudian ada perang Harmagedon. Soal perang-perang ini nanti coba saya akan buat materi khusus ya, supaya lebih detail lagi. Ada perang Harmagedon yang terdapat dalam Wahyu 16 ayat 16. Ini perang antara Israel yang dikepung oleh negara-negara dari sebelah timur Efrat. Sebelah timurnya Irak, saudara. Karena Efrat itu membelah Irak, dan kalau sebelah timurnya Efrat berarti ya Iran, bisa India, ya Pakistan bisa di situ, bahkan Cina bisa di situ. Maka saya pernah menafsirkan negara-negara Asia Timur ini akan menyerang Israel. Itu perang Harmagedon. Kemudian ada perang Gog dan Magog lagi yang terdapat dalam Wahyu 20. Tapi beda dengan Gog dan Magog Yeskiel 38, 39. Gog dan Magog di Wahyu 20 ini perang terakhir, di mana Satan ketika sudah diikat di kerajaan 1000 tahun kemudian dilepaskan kembali, dia menyesatkan orang-orang yang lahir di kerajaan 1000 tahun itu dan memimpin mereka untuk berperang melawan Tuhan dan tentara kudusnya Tuhan, menyerang Israel. Karena di momen itu, di akhir zaman nanti, Yesus ketika menjejakkan kakinya kembali di Bukit Zaitun, itu memerintah bumi ini selama 1000 tahun dari Yerusalem. Nah, Satan melakukan perang terakhir yang namanya perang Gog dan Magog ini, saudara. Inilah perang akhir zaman. Semua perang akhir zaman di Alkitab kita itu melibatkan Israel. Gog dan Magog Yeskiel 38, 39, Harmagedon Wahyu 16, Gog dan Magog Wahyu 20 itu melibatkan Israel. Jadi kalau hari ini ada perang besar di dunia, misalnya ambil contohlah Rusia lawan Ukraina itu, ya. Tapi kalau belum melibatkan Israel, ya kita santai aja dulu gitu. Ya, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah seperti orang yang tidak punya pemahaman iman, kita ketakutan dan koar-koar malah akhirnya jadi blunder. Karena banyak orang di luar sana, orang Kristen di luar sana yang tidak mendalami soal ini, dan mereka akhirnya ketakutan lah, mereka goyang imannya lah, dan melakukan hal-hal yang bakal menjadi blunder tadi. Ya. Niatnya kita mau mengingatkan mereka supaya hidup takut akan Tuhan karena sudah ada perang akhir zaman, tapi kesalahannya ya kita tidak memahami bahwa banyak orang di luar sana yang sama sekali nggak ngerti soal ini. Jadi kita harus ajarkan yang benar. Makanya saya mengajarkan ini di program ini, di episode ini, supaya saudara itu ke depannya kalau ada pendeta ngomong, pengkhotbah ngomong, gereja ngomong soal ini udah akhir zaman, Bapak Ibu tenang dulu. Bapak Ibu, mata Bapak Ibu nih, kacamata Bapak Ibu arahkan ke Israel. Israel itu harus jadi pusat, ukuran, barometer. Kalau Israel udah panas, Israel memang ada demo di mana-mana, ada chaos di mana-mana, resesi ekonomi di situ, pemerintahannya digulingkan, ada pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya, ada perang yang melibatkan Israel. Nah, barulah kita harus siap-siap bahwa kita sudah hidup di detik-detik terakhirnya Tuhan. Jadi, kita menanti sekarang ini penggenapan Gog dan Magog Yeskiel 38, 39. Karena sebelum ini terjadi, nggak mungkin pembinasa keji muncul. Itu tafsiran saya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan tafsiran saya, maka kita sedang menanti nih. Ya, sekarang ini perang Rusia-Ukraina, kita tunggu aja. Ya, ini selesai. Selesai itu artinya ya titik, atau ada koma, dan akhirnya panjang, dan melibatkan Israel. Kalau akhirnya Rusia dan semua sekutunya ya menyerang Israel, ya maka Bapak Ibu dan saya adalah generasi akhir zaman benar. Jadi soal yang lain, soal resesi ekonomi kah, ada COVID, karena kemarin juga pas ada COVID juga, wah ini udah akhir zaman. Santai dulu saudara.
Sebab kalau kita melihat Israel, COVID itu nggak terlalu mempengaruhi Israel, saudara. Ya, Israel itu bahkan termasuk negara yang paling pertama mengatakan bahwa lepas masker. Ya, Israel itu termasuk negara yang merasa bahwa mereka sudah memvaksin masyarakatnya yang paling terbaik dan paling terhebat gitu ya. COVID tidak terlalu mengguncang Israel. Kalau di Cina ada yang mati jutaan, di Indonesia yang mati jutaan, tapi di Israel tidak, saudara. Saya tidak merendahkan atau menganggap remeh korban-korban COVID-19 lainnya di negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Tapi mengatakan bahwa COVID-19 itu akhir zaman, penyakit akhir zaman, nanti dulu. Karena kalau bicara mengenai sampar akhir zaman, meskipun mungkin saja itu COVID-19, tapi itu harus berpengaruh sungguh pada Israel. Dan kalau kau baca koran Israel, COVID meskipun cukup mengguncang mereka, tapi tidak terlalu berpengaruh besar atas kehidupan orang-orang Israel. Krisis ekonomi juga demikian. Kasih menjadi dingin juga demikian. Itu harus kita ukurannya di Israel sana, saudara. Ya. Jadi soal yang lainnya, soal fenomena bencana alam, fenomena apapun juga, ya kalau ada bencana alam besar, Gunung Krakatau misalnya Tuhan izinkan kembali meletus, terus ada tsunami menyapu Banten dan sekitarnya, kita tolak ya dalam nama Yesus. Andai kata itu terjadi, itu belum akhir zaman, saudara. Kenapa? Ya itu terjadi hanya di Indonesia, bukan di Israel. Kalau mau bicara soal akhir zaman dan Bapak Ibu menjadikan Alkitab adalah pegangan utama saudara, kebenaran satu-satunya, maka saya mengajar saudara dengan yakin dan mantap, berani, bahwa semua tentang akhir zaman itu harus melibatkan Israel. Nah, kalau ada masalah, ya sekarang ini bagaimana kita menyelesaikannya? Kalau nanti kita ada tsunami, kita ada bencana alam, kita ada resesi ekonomi yang dialami Indonesia, kita penyakit sampar di Indonesia, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi itu? Soal kedatangannya nggak ada yang tahu. Matius 24 ayat 36. Malaikat-malaikat nggak tahu, anak nggak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi meskipun tidak ada yang tahu, 1 Tesalonika mengatakan kita bukan anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Sehingga nggak mungkin datang seperti pencuri. Kita kan tahu, gitu, peka. Makanya tadi saya ajar program ini. Supaya Bapak Ibu tuh jangan seperti anak kegelapan. Ketika nanti ada meteor jatuh, ketika nanti ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, ada apapun itu, ada perang. Terus Bapak Ibu bilang, ini akhir zaman, ini akhir zaman. Sabar, ya. Kita bukan anak kegelapan, kita anak terang. Nah, anak terang itu mestinya yang jelas banget Alkitab. Salah satu soal masalah di akhir zaman yang sudah saya bagikan di episode ini. Bapak Ibu, tenang dulu. Semua memang akan terjadi. Tapi semua itu harus melibatkan Israel. Israel harus merasakannya dulu. Karena bicara mengenai nubuatan akhir zaman di PL dan di PB, semuanya melibatkan Israel. Jadi kalau ada resesi ekonomi, saya ulang lagi, ada bencana alam apapun, ada meteor jatuh, hancur kayak apapun, mengganggu dunia kayak apapun, perang sebesar apapun, tapi kalau di Israelnya masih adem-adem ayam saja. Orang-orang Israel masih ngopi seperti biasa, masih jalan-jalan seperti biasa, maka Bapak Ibu, seberat apapun yang terjadi di belahan dunia manapun, itu belum akhir zaman. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga lewat mendengarkan program ini Bapak Ibu jadi paham dan jadi orang yang tidak khawatir gitu. Nah, bagaimana kita sekarang? Ya, kita bangun aja diri kita lebih baik lagi supaya kita tidak akhirnya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Caranya intim dengan Tuhan, tahu kebenaran dan prioritas hidup, belajar bersyukur, saudara, itu penting banget. Matikan kedagingan saudara, buka wawasan luas. Kalau saudara memang mendalami akhir zaman, mau nggak mau saudara terus memperhatikan apa yang terjadi di Israel. Maka cobalah baca berita-berita dari Israel. Tapi bukan baca berita-berita dari Israel yang dipaparkan oleh koran-koran lokal. Sebab di Indonesia ini ya sentimennya negatif ke Israel. Maka lihatlah, coba baca koran-koran internasional, koran-koran Israel. Sekarang kan zaman digital, kita bisa buka kok. Ya, Jerusalem Post dan segala macam, banyak sekali berita-berita. Ada TBN for Israel gitu. Itu kantor berita yang memang cukup menjelaskan soal Israel dengan lebih objektif karena memang itu berita dari Israel. Ya. Kemudian juga ekspresikan imanmu. Jadi jangan jadi orang yang katanya percaya kepada Tuhan, tapi ketika ada pendeta ngomong soal ini akhir zaman, melihat ada berita bencana alam, kita kayak orang yang tidak berpengharapan gitu. Ya. Jadi di Juni 2022, semua awal penderitaan kalau menurut saya sebagai orang Kristen sudah terjadi. Tapi bagi orang Israel belum. Kita sedang menunggu sekarang. Makanya mata kita ke Israel. Nah, sambil menanti, ya,
ya kita perhatikan bahwa akhir zaman itu nggak akan terjadi sebelum pembinasa keji muncul. Dan pembinasa keji muncul itu harus didahului oleh perang Gog dan Magog. Dan ini semua melibatkan Israel. Sekali lagi, mata kita harus ke Israel. Nah, kapan Tuhan datang? Yang pastinya nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kata Alkitab, Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Jadi saudara, itu yang saya bagikan kepada saudara. Dan ini ada slide terakhir, di mana pendaftaran sekolah Alkitab The Warriors tinggal seminggu lagi, karena Sabtu mendatang kita akan mulai kelas perdana dan pasti dibuka karena sudah ada yang mendaftarkan cukup banyak, saudara, jadi bisa mengikuti dan tinggal di scan ya. Coba nih saya kasih kursor, tinggal di scan nih barcode yang ini, tinggal di scan juga barcode yang ini. Bapak Ibu nanti langsung masuk ke dalam formulir pendaftaran, isi apa yang perlu disampaikan, diisi, di enter, dikirim ke kami, dan soal biayanya sangat murah sekali. Dan kalaupun itu Bapak Ibu masih berkeberatan, tinggal hubungi nomor telepon yang ada. Bu Esther di sini ada nomor teleponnya, ya. Bapak bisa hubungi dia dan jelaskan kondisi saudara yang mau belajar tapi terkendala karena ekonomi, dan kami pasti akan membantu saudara. Karena kelas ini bukan untuk mencari uang, kelas ini dibuat untuk membantu saudara memahami punya pemahaman iman yang benar soal dasar Kristen, dan akhirnya bisa kau bagi kepada banyak orang nanti di luar sana. Semoga saudara memahami ini semuanya. Dan saya berharap kita semua diberkati. Haleluya. Oke, semoga program Living Wisdom dengan episode kedatangan Tuhan ini sedikit membantu saudara supaya saudara memahami basicnya ya. Dan kedepannya ada pengajaran, ada nubuatan apapun soal kedatangan Tuhan, saudara tidak terlalu gimana gitu. Jangan jadi orang Kristen yang gerusa-gerusu, gerabak-gerubuk karena nggak punya pemahaman, akhirnya kita gampang ditipu, gampang tergoyang oleh apapun pengajaran yang masuk ke telinga kita. Ya, sekali lagi, bicara soal akhir zaman, saya berani dengan tegas mengatakan, mata kita harus mengarah ke Israel. Suka nggak suka sama Israel, mau nggak mau, saudara harus ke sana. Kenapa? Yang saya pelajari di perjanjian lama, perjanjian baru, terakhir kali saya ngomong ini. Semua yang bicara soal akhir zaman, itu berkaitan dengan Israel. Haleluya. Besok saya akan bicara khotbah soal mengapa Tuhan menciptakan kita. Karena banyak orang Kristen kalau saya tanya, kenapa Tuhan menciptakan kamu? Itu menjawabnya bagi saya lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu itu bukan berarti salah, tapi ya itulah pemahaman banyak orang. Dan saya akan mengajarkan apa yang saya dapatkan dari perenungan. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Alasan utama Tuhan menciptakan manusia itu apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu memahaminya, saya yakin seperti sekarang saya akhirnya menjalani hidup dengan lebih fokus, Bapak Ibu juga bisa demikian akhirnya ketika Tuhan datang nanti kita didapati tak bercacat celah. Semoga dipahami, dan sampai besok di jam 11 live streaming kita akan belajar dalam ibadah Minggu Raya di minggu pertama di bulan Juni ini tentang kenapa Tuhan menciptakan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.